Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dalam video pembelajaran bersama Usfinda. Ya, kali ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran seni budaya dan prakarya, kita baca basmalah secara bersama-sama dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, materi dalam seni budaya dan prakarya kali ini yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri reklame. Ada yang sudah tahu anak-anak pengertian dari reklame? Ya, jika ada yang belum mengetahui, yuk simak video pembelajaran dari Usfinda ya. Nah, di sini sudah Usfinda tuliskan tentang pengertian reklame. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Ada juga tujuan reklame ya anak-anak. Tujuannya apa sih Us? Tujuan reklame itu untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti suatu anjuran ataupun membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan itu berkualitas baik. Nah, itu tadi pengertian reklame dan tujuan reklame ya anak-anak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini Usfinda memberikan jenis-jenis reklame berdasarkan tujuan pengadaannya. Dibagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama yaitu reklame komersial. Artinya apa? Reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk. Nah, biasanya reklame komersial ini digunakan oleh para pedagang. Yang kedua yaitu reklame non komersial. Artinya, reklame ini sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Nah, itu tadi jenis reklame berdasarkan tujuan pengadaannya. Sekarang jenis-jenis reklame berdasarkan medianya. Dibagi menjadi tiga ya anak-anak. Yang pertama ada reklame audio. Reklame audio ini biasanya menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Terus yang kedua ada reklame visual. Reklame visual ini menggunakan gambar. Gambarnya itu baik gambar diam maupun gambar bergerak. Lanjut yang ketiga, itu maksudnya yang ketiga ya anak-anak, ada reklame audio visual, yaitu gabungan dari audio dan visual. Nah, itu tadi jenis-jenis reklame berdasarkan medianya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri reklame. Yang pertama, berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang
menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Misal kata-katanya nggak menarik pembaca, otomatis pembaca tidak mau menuruti dari yang menawarkan. Jadi jika membuat reklame itu harus gunakan kata-kata yang semenarik mungkin supaya pembaca tertarik. Yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Slogan itu apa toh, Us? Nah, slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame supaya lebih menarik. Jadi tadi selain kata-kata yang menarik, juga berikan gambar atau sebuah ilustrasi supaya reklamenya juga lebih menarik. Yang terakhir, tata letak antara tulisan dan gambar harus rapi. Jadi kalian harus menata letak antara tulisan dan gambar itu yang pas, yang bagaimana. Itu ya anak-anak ciri-ciri reklame. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Salah satu bentuk reklame itu adalah poster. Kalian sering ya membuat poster? Apa sih itu poster anak-anak? Poster itu adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar agar lebih menarik dan mudah diingat. Nah, itu tadi pengertian poster. Sekarang ke macam-macam poster. Yang pertama itu ada poster niaga. Fungsinya untuk mempromosikan suatu barang. Yang kedua ada poster pendidikan. Fungsinya apa? Untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Yang ketiga ada poster kegiatan yang berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Dan yang terakhir adanya poster layanan masyarakat, berfungsi untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Nah, kalau tadi ada ciri-ciri reklame, sekarang ada juga ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster di sini ada 4 ya anak. Yang pertama, memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna. Maksudnya mudah dicerna di sini adalah mudah dipahami. Yang kedua, adanya tulisan di dalam poster berukuran besar dan mencolok. Tujuannya sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan tersebut. Yang ketiga, mengandung pemberitahuan, imbauan, ataupun pengumuman. Dan yang terakhir, poster biasanya dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi agar lebih menarik. Itu tadi ciri-ciri poster ya anak-anak. Uspinda lanjutkan. Nah, selain ciri-ciri poster, ada juga langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan dibuat poster. Nah, itu ya anak-anak, kalian harus menentukan topiknya dulu dan tujuannya apa. Yang kedua,
Buatlah kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam poster tersebut. Ingat ya anak-anak, jika membuat poster kalimatnya harus singkat dan jelas, jangan terlalu panjang. Yang ketiga, gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Nah, misalnya merah, kuning, hijau supaya lebih menarik. Yang keempat, tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang atau masyarakat. Nah, itu tadi materi SPDB kali ini ya anak-anak, tentang pengertian reklame, ciri-ciri reklame, jenis-jenis reklame, poster. Nah, jika kalian belum memahami materi dari video Uspinda ini, bisa tanya ke Uspinda ya. Sekarang Uspinda lanjutkan ke tugasnya. Tugas SPDB kali ini yaitu kalian membuat poster. Ya, membuatnya di buku gambar saja ya anak-anak. Nanti saat mengumpulkan tidak usah satu buku gambar dikumpulkan semua. Cukup disobek saja, nanti satu lembarnya itu dikumpulkan. Ingat ya, jangan lupa diberi nama. Uspinda ulangi lagi, tugasnya membuat poster di satu lembar buku gambar saja, dan jangan lupa diberi nama. Itu tadi materi dan tugas SPDB kali ini ya anak-anak. Sekian dari Uspinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.